Ya, cuma satu cara. Saya cuma berpikir kalau saya masuk ke marketplace, strategi satu-satunya adalah dengan menghancurkan harga dulu, ya. Tapi setelah saya bergaul dengan teman-teman yang berkecimpung di dunia marketplace, tonton sampai selesai dan no skip. Dan jika ada ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dengan saya Septian, seorang marketer. Kesempatan kali ini saya mau sharing 17 poin agar kita bisa jualan laris di Shopee. Oke, sebelum saya membuat video ini, dulu saya punya mindset bahwa kalau jualan di marketplace itu selalu mengandalkan satu cara aja, yaitu adalah hancurkan harga. Ya, cuma satu cara. Saya cuma berpikir kalau saya masuk ke marketplace, strategi satu-satunya adalah dengan menghancurkan harga dulu, ya. Tapi setelah saya bergaul dengan teman-teman yang berkecimpung di dunia marketplace, yang punya toko di atas 20, yang punya toko di atas 5, yang punya toko lebih dari satu, mereka itu bercerita bahwasanya mereka bisa profit besar dari marketplace, ya, dengan penjabaran yang logis, dengan menceritakan kisah-kisah mereka. Akhirnya saya tertantang untuk ikut bermain di marketplace. Jadi ikut mencoba membuktikan apa yang teman-teman saya ceritakan. Itulah singkat ceritanya. Nah, setelah saya coba masuk ke marketplace, ya, tahap awal itu saya bingung gitu. Tahap awal saya bingung, saya nggak bisa jual dalam beberapa hari. Lalu saya konsultasikan kepada teman saya yang sudah expert, ya, dan saya sebut guru saya karena beliau sangat berjasa di kehidupan saya tentang membangun marketplace ini. Beliau bercerita bahwasanya beliau punya teman yang temannya itu cuma punya satu produk. Nah, dari satu produk itu bisa di dalam waktu nggak sampai 3 bulan produk itu bisa menjadi mobil gitu. Nah, temannya guru saya ini itu orang daerah. Menarik ya. Yang pertama adalah jualannya di marketplace, yaitu ya di marketplace. Yang kedua adalah beliau orang daerah, ya. Yang ketiga adalah produknya cuma satu. Nah, itu dijual di marketplace hanya menggunakan traffic internal dari marketplace to marketplace. Jadi dia tidak boosting dengan Facebook Ads, dia tidak boosting dengan TikTok Ads, dia tidak boosting dengan yang lain-lain. Dia murni dari posting di marketplace dan mencari traffic yang dimana traffic itu ada di marketplace, yaitu di kalau yang kita bahas kali ini adalah di Shopee. Beliau cerita di marketplace itu dalam waktu nggak sampai 3 bulan temannya bisa beli mobil, dan itu secara cash. Saya tertantang untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh teman saya ini, dan alhamdulillah saya praktek. Terus ada error, saya evaluasi, saya tanya lagi pada beliau, saya praktekkan lagi, hasil evaluasi, gitu terus. Akhirnya saya setelah berjalan, saya benar-benar dapat hasil di situ, dan saya dapat kesimpulan. Ternyata kalau bermain di Shopee, ya, di salah satu marketplace yang sedang bersaing di Indonesia, ya ada Shopee, ada Tokopedia, ya ada Lazada, ada mungkin sekarang ada Bukalapak, ya ada JDID, Blibli dan lain-lain, ya. Saya mencoba dari Shopee dulu bermainnya. Kenapa? Karena Shopee adalah traffic terbesar. Jadi traffic terbesar di marketplace adalah Shopee nomor satunya. Saya nyoba bermain di situ. Nah, dari ketika bermain di situ, kesimpulan 17 tadi. Setelah 17 ini bisa saya praktekkan, dan kali ini saya mohon izin untuk sharing ke teman-teman semua. Nomor satu, ya, nomor satu ini sudah saya rinci di note saya 17 ini. Nomor satu adalah ini yang paling penting. Ini adalah intinya inti. Jadi yang harus saya taruh nomor satu, intinya inti. Nah, nomor satu adalah kita bisa membuat keyword tertarget. Nah, ini kata kuncinya.
kata kunci. Kita bisa membuat kata kunci atau keyword tertarget. Jadi kalau kita jualan di marketplace atau jualan di Shopee, teman-teman, poin nomor 1 adalah kita diminta untuk memasukkan judul. Jadi kalau kita posting produk itu kita diminta untuk memasukkan judul ya atau title. Nah, di sini akan menjadi rancu ya. Orang lokal seperti kita, orang Indonesia itu belum bisa membaca atau membedakan antara judul yang dimaksud oleh pihak marketplace atau pihak Shopee kali ini yang kita bahas dengan judul yang sudah kita pahami gitu. Termasuk saya. Di awal-awal, di 1, 2, 3 hari awal itu saya tidak menghasilkan apa-apa dikarenakan saya membuat judul, saya bukan membuat keyword. Padahal di situ title yang dimaksud atau judul yang diinginkan oleh marketplace adalah keyword. Ya. Sederhananya, keyword adalah kata kunci. Nah, dalam agak panjangnya adalah kata kunci ini menurut hemat saya setelah saya belajar dan praktekkan adalah kata kunci adalah sesuatu kalimat yang biasanya diketikkan calon pembeli saat membutuhkan produk. Ya, sesuatu yang diketikkan oleh calon pembeli dalam mencari produk. Nah, saya kemarin misalnya ya, saya posting misalnya ada produk kaos gitu ya, kaos bertuliskan kata-kata misalnya. Saya salah gitu dalam menulis judul ya. Saya nulisnya judul, saya bukan nulis keyword. Saya nulis judul seperti ini. Kaos kata-kata motivasi never give up. Nah, itu sebuah judul kan, bukan sebuah keyword. Nah, 1, 2, 3 hari itu tidak ada penjualan. Lalu saya konsultasikan kepada guru saya itu, Mas, saya udah posting nih gitu. Saya sudah sesuai instruksi gitu. Saya sudah toko baru saya punya 20 postingan gitu. Jualan kaos. Habis itu saya kasihkan link toko barunya kepada beliau. Ini Mas linknya. Habis itu beliau balas, bro, sejak kapan aku ngajarin buat toko kayak gini? Terus saya bilang pada beliau, loh, kemarin hasil diskusinya bukankah seperti ini gitu? Bukan gitu. Saya tanya pada beliau, apakah poin ini yang salah gitu? Kata beliau, bukan. Apakah poin ini yang salah? Kata beliau, bukan. Apakah poin ini yang salah? Kata beliau, bukan. Terus saya tanya, terus apa Mas poin yang salah? Kata beliau, cari sendiri. Kalau nggak bisa ketemu, ya aku nggak mau bantuin lagi. Waduh gitu. Saya cari terus gitu. Terus saya nyerah. Mas, saya nyerah gitu. Saya nggak ketemu. Saya soalnya sudah merasa mempraktekkan apa yang hasil diskusi kemarin. Lalu kata beliau gini, di screenshot dikirimkan di linkerin merah. Sejak kapan aku ngajari bikin judul kayak gini? Itu saya shock gitu. Loh, salahnya di mana ya Mas ya gitu. Saya cuman ya jualannya kaos ditulis apa lagi gitu, karena kaosnya ya seperti itu apa adanya gitu, tulisan ya kaos sesuai barangnya kaos, terus jenisnya kaos kata-kata atau kaos motivasi, terus tulisan kata-katanya never give up. Beliau ketawa, terus beliau bilang, coba pelajari lagi, coba baca-baca lagi ya, entah di Wikipedia, entah di Google, entah dimanapun, penjelasan tentang keyword. Ini jenengan harus benar-benar paham, itu pesan dari beliau. Bahwasanya keyword itu bukan judul atau kata kunci, bukan judul. Keyword not title ya. Jadi keyword itu bukan judul. Nah, bedanya di mana letaknya? Letaknya adalah kalau judul itu sederhananya, karena dari kesalahan saya sendiri, judul itu adalah dari
asumsi kita ini, kita yang menjadikan judul itu nempel di produk kita, itu judul. Tapi kalau kata kunci adalah kita tahu apa yang diketikkan oleh calon pembeli kita di marketplace itu dan kita jadikan judul. Jadi beda ya. Jadi garis benang merahnya di sini. Judul adalah kata-kata yang kita asumsikan terhadap produk kita. Itu judul. Sedangkan kata kunci adalah kata-kata yang valid. Kata-kata yang valid diketikkan calon pembeli kita di marketplace itu. Jadi seandainya kita sudah membuat postingan di Shopee, lalu kunjungan toko kita sepi, produk kita nggak ada yang ngeklik, ya nomor satu yang perlu dicek adalah judulnya. Kita sudah benar-benar membuat kata kunci atau kita baru membuat judul. Kita benar-benar sudah membuat kata kunci atau baru membuat judul. Saya ulangi biar lebih masuk ya. Judul adalah asumsi kita terhadap produk kita lalu kita tempelkan. Jadi kayak saya tadi, saya jualan kaos bertuliskan never give up, terus saya tulis di situ judulnya kaos motivasi kaos motivasi never give up. Yang nyari ada nggak ya gitu? Ya ada gitu. Mungkin saya sendiri yang nyari gitu. bukan market. Nah, sedangkan kata kunci adalah kata-kata yang valid, yang sudah jelas-jelas diketikkan oleh calon pembeli dari produk kita di marketplace itu. Sehingga kalau kita menaruh kata kunci di judul kita, maka setiap page di marketplace ya itu akan muncul produk kita. Karena apa? Karena sesuai yang dicari sama market, karena yang sering diketikkan gitu. Ya, sedangkan kalau judul ya jangan harap. Kenapa? Karena nggak ada yang ngetikkan kecuali yang buat judul. Jadi hati-hati sekali buat judul. Nah, misalnya mau jualan apa lagi gitu, jualan kosmetik gitu misalnya, jual kosmetik. Kalau kosmetiknya itu sudah terkenal, nama kosmetiknya bisa jadi keyword. Ya, contoh misalnya adalah sabun muka Wardah, ya, sabun muka Wardah. Nah, Wardahnya ini sudah jadi keyword. Tapi kalau misalnya teman-teman punya brand sendiri dan itu kosmetik, misalnya brandnya itu Septian gitu, Septian kosmetik misalnya ya. Brandnya yang tidak menjual untuk kosmetik. Jadi Septian misalnya, Septian kosmetik. Saya mengetikkan sabun muka Septian. Nah, itu jelas salah. Itu saya baru menuliskan judul, bukan menuliskan keyword. Tapi kalau sabun muka Wardah itu bisa jadi sudah jadi keyword. Nah, untuk memastikan kita itu baru sampai buat judul atau sudah menjadi keyword, maka kita perlu sebuah data. Nah, di marketplace, di masing-masing marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan kawan-kawan, itu mereka punya namanya bank data. Nah, agar kita bisa membuat keyword yang dimana keyword itu tertarget adalah kita harus bisa memvalidasi apa yang akan kita jadikan title itu benar-benar sudah jadi keyword atau sudah benar-benar valid. Ada ribuan hingga jutaan orang mencari sesuai dengan keyword itu atau kata kunci itu. Nah, setelah saya telah cek kaos motivasi never give up. Setelah saya cek pencarinya
nol. Bagaimana saya bisa menghasilkan jualan sedangkan trafficnya atau pengunjungnya nol? Jadi keyword ini akan menentukan traffic. Nah, ini garis bawah ini. Kenapa keyword saya taruh poin nomor 1? Karena keyword ini akan mempengaruhi traffic. Dan di prinsip berdagang, di prinsip berjualan, traffic ini menjadi poin paling penting, Sebagus-bagusnya layanan, sebagus-bagusnya produk, ya, kalau tidak ada pengunjung, ya sia-sia gitu. Seminim-minimnya produk, sebiasa-biasanya produk, bahkan mungkin cenderung jelek, tapi kalau ada pengunjung banyak, produk itu akan juga laku. Walaupun misalnya komponen lakunya bukan karena produknya, mungkin karena penjualnya yang baik, mungkin karena tokonya yang terlihat profesional, mungkin yang lainnya gitu. Mungkin banyak komponen. Selama ada traffic, kemungkinan ada konversi menjadi pembeli. Nah, kalau tidak ada traffic, gimana mau ada yang beli gitu? Yang ngelihat aja nggak ada. Jadi poin penting intinya adalah keyword. Nah, masih ada 16 poin lagi, masih sangat banyak. Sekiranya memang teman-teman benar-benar dapat aha moment di penjelasan nomor 1 aja ini, perbedaan antara title dan keyword yang bisa menghasilkan perbedaan traffic bumi dan langit. Ya, kalau udah dapat aha moment di sini dan sekiranya memang benar-benar butuh 16 penjelasan lainnya, teman-teman bisa klik link di deskripsi. Yuk kita diskusi di grup WhatsApp. Kita lanjutkan lagi 16 poinnya. Saya buatkan lagi video part 2, part 3, part 4 sampai part 17 secara kontinu, dan linknya akan saya bagikan di grup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.